Halo teman-teman semua, dengan Kak Vino di sini. Kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear ya. Teman-teman akan mengulang lagi konsep sistem persamaan linear yang sudah teman-teman dapat waktu di kelas 8. Ya, dan ini akan kita bagi untuk bagian pertama kita akan membahas khusus tentang persamaan linear dua variabel. Tentunya ini sudah menjadi hal yang sederhana buat teman-teman semua. Nah, jadi misalkan ada suatu ilustrasi seperti ini ya. Ani membeli 7 kg gula dan 2 kg tepung dan harus membayar Rp105.000. Sedangkan Rina membeli 5 kg gula dan 2 kg telur dan harus membayar Rp83.000. Nah, jika aku membeli 3 kg telur dan 1 kg gula, maka harga yang harus aku bayarkan adalah berapa? Di sini jelas bahwa kita menemukan dua variabel yang dibicarakan, yaitu telur dan gula, seperti itu. Ya, nah kita harus mencari harga telurnya berapa, harga gulanya berapa. Nah, pengertian sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan yang memuat dua peubah. Ya, biasanya dalam X dan Y dan masing-masing berpangkat 1, serta bisa digambarkan sebagai sebuah garis lurus. Apabila ada dua persamaan yang melalui titik yang sama, maka keduanya bisa dijadikan dalam sistem persamaan linear dua variabel dengan bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, jadi jika bentuk persamaannya belum berbentuk seperti itu, maka lebih baik dijadikan bentuk AX plus BY sama dengan C, ya, supaya kita lebih mudah mengerjakannya. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan beberapa metode. Yang pertama, intinya adalah kita akan mencari nilai variabel X dan Y yang dibicarakan. Nah, cara penyelesaiannya kita mempunyai 4 macam cara ya. Yang pertama adalah metode grafik dengan digambar, kemudian metode substitusi, metode eliminasi, dan terakhir adalah metode Cramer atau determinan. Sebagian besar teman-teman sudah pernah dapat waktu di kelas 8. Oke ya. Nah, contoh penyelesaian dengan metode grafik adalah kita harus menggambarkan persamaan itu ke dalam sumbu koordinat. Jadi intinya adalah mencari dua titik pada koordinat untuk setiap persamaan, kemudian nanti kita mencari titik potongnya. Jadi misalkan di sini carilah titik koordinat penyelesaian dari sistem persamaan 2x min y sama dengan 2 dan x plus y sama dengan 4 dengan menggambar grafiknya. Nah, di sini kita bisa gambarkan, teman-teman, untuk menggambar grafik kita memerlukan dua titik. Nah, untuk mencari titik, teman-teman bisa mempermudah dengan menggunakan angka 0. Tetapi mungkin ada beberapa yang 0 tidak bisa digunakan dalam dua titik ya. Jadi misalkan ini untuk penyelesaian yang 2x dikurangi y sama dengan 2, seandainya x-nya kita masukkan 0, 0 min y sama dengan 2, maka y-nya akan kita dapat minus 2. Kemudian kalau diganti y-nya 0, maka 2x sama dengan 2, x-nya kita dapatkan 1. Nah, dari titik 0, minus 2 dan 1,0 kemudian kita gambar. Ya, begitu juga dengan persamaan yang kedua ya. Kita gambar juga. Nah, di sini terjadi titik potong. Nah, titik potong ini adalah penyelesaiannya. Itu teorinya seperti itu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya contohnya adalah misalkan seperti ini ya. Carilah titik koordinat penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus y sama dengan 8 dan x plus y sama dengan 5 dengan menggambar grafiknya. Ya, caranya seperti tadi, kita akan mencari dua titik dulu ya. Jadi misalkan x-nya diganti 0, maka 0 plus y sama dengan 8, kita dapatkan y-nya adalah 8. Sehingga kita memiliki titik 0,8. Sedangkan kalau kita balik y-nya 0, maka 2x sama dengan 8, x-nya kita dapatkan 4. Jadi kita dapatkan titik 4,0. Nah, nanti ini bisa kita gambar dalam koordinat. Kemudian yang persamaan kedua juga sama. Kalau x-nya kita gantikan 0, y-nya akan kita dapatkan 5, sehingga kita dapatkan 0,5. Kalau dibalik y-nya 0, maka x-nya 5, kita dapatkan 5,0. Seperti itu ya. Nah, dari masing-masing pasangan titik ini kemudian kita akan gambarkan dalam koordinat. Yang pertama adalah yang 2x plus y sama dengan 8, seperti ini ya. Jadi kita gunakan, ini adalah persamaan yang pertama. Ya. 0,8 ini agak tidak tepat sedikit, tapi misalkan di sini ya 0,8 dan 4,0. Kemudian yang x plus y sama dengan 5 kita gambarkan di 0,5 dan 5,0. Sehingga di sini tampak bahwa di sini adalah akan terjadi titik potong ya. Nah, titik potongnya ada di sini ya.
Nah, ini adalah titik potongnya. Ini kalau dari gambar ini kira-kira ini ada di titik 3,2. Jadi titik koordinat penyelesaiannya adalah di 3,2 ya. Seperti itu teman-teman. Artinya teman-teman akan menggambarkan. Ya memang metode menggambar ini sedikit lebih repot ya gitu. Nah, kita juga punya metode-metode yang lain ya, misalkan penyelesaian dengan metode substitusi. Nah, ini intinya adalah mencari variabel tunggal X atau Y dari salah satu persamaan, lalu kemudian masukkan dalam persamaan yang kedua. Contoh, carilah titik koordinat penyelesaian dari sistem persamaan 3x min y sama dengan 2 dan x plus 2y sama dengan 10 dengan metode substitusi. Nah, di sini salah satu persamaan ya, teman-teman boleh pilih yang mana. Jadi 3x dikurangi y sama dengan 2, ini bisa kita ubah menjadi y sama dengan 3x minus 2. Nah, kemudian y sama dengan 3x minus 2 ini kita masukkan di persamaan yang kedua ya. Jadi ini persamaan kedua, x plus 2y sama dengan 10, di y-nya kita masukkan dengan 3x min 2. Maka akan kita dapatkan persamaan seperti itu dan kita dapatkan x-nya sama dengan 2 ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai x sama dengan 2. Nah, kemudian untuk mencari y, kita tinggal masukkan di persamaan y sama dengan 3x min 2. Kita dapatkan 4, sehingga titik potongnya ada di 2,4 ya, x, y. Seperti itu metode substitusi. Kemudian contohnya adalah misalkan seperti ini ya. Selesaikan sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan metode substitusi. Ya, nah, kita bisa ambil ya, misalkan ini x min 2y sama dengan minus 5. Kita bisa ubah menjadi x sama dengan 2y minus 5, seperti itu. Nah, kemudian kita isikan di persamaan yang kedua. 4x minus 5y sama dengan minus 11. X-nya kita gantikan 2y minus 5. Minus 5y sama dengan minus 11. Jadi 8y minus 20. Minus 5y sama dengan minus 11, atau ini 3y sama dengan minus 11 ditambah 20, kita dapatkan 9, artinya y-nya adalah 3, seperti itu. Nah, jadi di sini kita dapatkan y-nya adalah 3. Kemudian x-nya berarti 2 kali 3, ya, kita masukkan sini ya teman-teman, 2 kali y dikurangi 5, jadi 2 kali 3 dikurangi 5, 6 dikurangi 5, kita dapatkan 1, artinya ini penyelesaiannya adalah di 1,3, seperti itu ya. Itu penyelesaian dengan metode substitusi. Teman-teman wajib membuat variabel ya. Kemudian contoh lagi, nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini mungkin tidak ada yang langsung bisa menjadi x sama dengan atau y sama dengan. Nah, maka teman-teman boleh bebas pilih ya. Jadi nggak harus dari persamaan pertama ya, terserah. Misalkan ini kita mau ambil persamaan yang kedua deh, ya, gantian supaya teman-teman bisa menyimpulkan bahwa variabel manapun nggak ada masalah ya. Misalkan ini 4x dikurangi 3y sama dengan 18. Seandainya kita mau mencari y gitu, bisa aja kan. Jadi ini kalau kita pindah 3y-nya kita pindah ke kanan, berarti akan menjadi 4x plus 18 ya. Nah, berarti kalau kita mencari y, berarti 4x ditambah 18 dibagi 3, seperti itu. Nah, ini adalah substituennya atau nilai variabel tunggalnya. Nah, baru ini kita masukkan di persamaan yang pertama kan. Nah, 2x plus 2y, nah y-nya kita gantikan ini. 4x plus 18 per 3 sama dengan 5. Nah, seperti ini teman-teman hanya perlu hati-hati saja dalam menghitungnya. Jadi ini kalau 2 ini dianggap 2 per 1 ya teman-teman, jangan salah. Jadi yang dikalikan hanya atasnya aja ya. 8x ditambah 36 per 3 sama dengan 5. Seperti ini kita bisa kalikan 3 semua, sehingga yang ini akan hilang per penyebutnya ya. Ini 5-nya dikalikan 3 juga, 15. Jadi 6x ditambah 8x kita dapatkan 14x, 15 dikurangi 36 kita dapatkan minus 21. Sehingga x-nya adalah minus 21 per 14 atau minus 3 per 2. Nah, kemudian untuk mencari y, kita masukkan di sini. Jadi y-nya adalah 4 dikalikan minus 3 per 2 ditambah 18 dibagi 3. Di sini kita dapatkan minus 6
plus 18 dibagi 3 atau 12 dibagi 3 kita dapatkan 4. Sehingga titik potongnya adalah di minus 3/2,4. Ya, ini adalah penyelesaiannya. Seperti itu ya untuk metode substitusi. Ya, jadi kalau memang diminta harus pakai substitusi ya teman-teman nggak boleh milih cara. Tapi kalau seandainya milih cara, tidak diberikan harus cara apa ya teman-teman bisa gunakan cara yang teman-teman lebih mudah ya. Berikutnya adalah metode eliminasi. Ini yang paling populer ya. Jadi intinya adalah menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan. Lalu kemudian menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan sehingga tinggal sisa satu variabel. Contohnya seperti ini. Carilah titik koordinat penyelesaian dari sistem persamaan x plus 3y sama dengan 5 dan 4x plus 2y sama dengan 10 dengan metode eliminasi. Tentunya metode ini teman-teman sudah pernah pelajari ya, jadi tinggal disusun kemudian dikalikan dengan bilangan supaya variabelnya menjadi sama dan kita kurangkan atau kita tambahkan. Ya, ini metode yang sudah biasanya dipakai oleh teman-teman untuk menyelesaikan persamaan ya. Kita bisa coba di sini, misalkan memang diminta menyelesaikan dengan metode eliminasi ya, maka eliminasinya ya biasanya kita akan eliminasi satu aja sih teman-teman, nggak harus 2 kali ya. Jadi misalkan ini 3x minus 3y sama dengan 15. Nah, misalkan kita mau menyamakan x, berarti ini dikalikan 3, ini dikali 2. Jadi kalau dikali 3 ini jadi 6x plus 12y sama dengan 24. Kalau yang ini jadi 6x minus 6y sama dengan 30 ya. Nah, kemudian ini kita kurangkan. Kalau dikurangkan berarti ini jadi 18y sama dengan minus 6. Sehingga y-nya akan menjadi minus 6/18, minus 1/3. Berikutnya kita juga bisa menyamakan y-nya ya. Jadi 2x plus 4y sama dengan 8, 3x min 3y sama dengan 15. Kita bisa kalikan 3, ini kalikan 4. Jadi ini kita dapatkan 6x plus 12y sama dengan 24. Kemudian yang ini kita bisa kalikan 4 jadi 12x minus 12y sama dengan 60. Nah, berhubung ini yang mau dihilangkan itu 12 dan minus 12, menghilangkannya bukan dikurang, tapi kita tambah teman-teman ya. Jadi kalau ditambah ini menjadi 18x, ini menjadi 84. Sehingga x-nya adalah 84/18. Di sini kita bisa bagi 3, 28/6, berarti ini adalah 14/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 14/3, minus 1/3. Nah, metode eliminasi cukup membantu ketika teman-teman mendapatkan soal yang seperti ini ya, yang angkanya ternyata tidak bagus, tidak bulat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, menyelesaikan sistem persamaan dua variabel dengan metode eliminasi. Ya, jadi sama aja, ini hanya contoh yang berbeda aja. Jadi 2x ditambah y sama dengan 5, 3x minus 2y sama dengan 11. Kita bisa kalikan 3, ini dikali 2, jadi 6x plus 3y sama dengan 15. Yang ini 6x minus 4y sama dengan 22. Kalau kita kurangkan menjadi 7y sama dengan minus 7. Sehingga y-nya kita dapatkan minus 1. Kemudian dengan cara yang sama, kita bisa buat seperti ini ya. Kita kalikan, ini dikali 2, ini dikali 1. Jadi 4x ditambah 2y sama dengan 10. Yang ini 3x minus 2y sama dengan 11. Karena yang mau dihilangkan adalah plus dan minus, kita tambah. Jadi ini 7x sama dengan 21, x-nya kita dapatkan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3, minus 1. Seperti itu ya teman-teman untuk mencari metode eliminasi. Nah, berikutnya ada satu cara lagi yang mungkin teman-teman dulu waktu di SMP ada yang sudah pernah dapat, ada yang belum. Nah, itu adalah metode Cramer. Ini sebenarnya lebih sederhana banget teman-teman. Jadi ada yang namanya konsep determinan. Determinan itu kalau kita punya semacam slope bilangan seperti ini atau kita sebut dengan matriks. Ya,
itu kalau ada angka A, B, C, D seperti ini menyelesaikannya adalah dengan A dikalikan D dikurangin B dikalikan C. Jadi seperti kali silang seperti itu. Nah, itu adalah konsep determinan. Nah, apa hubungan dengan penyelesaian metode Cramer? Misalkan kita punya penyelesaian persamaan seperti ini, kita akan mencari penyelesaiannya. Nah, kita akan membuat dengan metode determinan. Itu kita akan mencari D, dx, dan dy. Nah, D itu adalah koefisien-koefisien nih teman-teman. 3, minus 4, 5, minus 6 ini. Kemudian kita kalikan seperti konsep determinan ini. Jadi 3 dikali minus 6 dikurangin min 4 dikalikan 5. Kita dapatkan 2. Kemudian kalau yang dx itu bagian x, ya ini kan bagian x, ini bagian y ini teman-teman ya. Nah, bagian x dan y itu kita akan gantikan dengan angka ini. Jadi untuk yang dx ini angkanya akan pindah ini ya teman-teman, 3 dan 6. Tapi kemudian untuk yang y itu dia akan pindah ke bagian yang y. Nah, penyelesaiannya sama. Kemudian setelah ketemu D, dx, dan dy, untuk mencari x itu tinggal dx dibagi d, dan untuk mencari y tinggal dy dibagi d. Nah, mungkin ini akan lebih membantu sekali ketika teman-teman mendapatkan angka yang pecahan atau angkanya sangat besar, seperti itu. Kita bisa coba di contoh ini, teman-teman. Jadi, tentukan penyelesaian dari SPL berikut, sistem persamaan linear berikut, dengan metode Cramer atau determinan. Jadi yang pertama adalah kita akan membuat D. Ya, D itu ini ya, 2 minus 1, 3, 2. Nah, di sini kita hitung, hasilnya adalah 2 dikali 2 dikurangin minus 1 kali 3. Kita dapatkan 4 ditambah 3 atau 7. Kemudian untuk X, dx-nya kita gantikan dengan 3 dan 22. Maka hitungnya adalah 3 dikali 2 dikurangin minus 1 kali 22. Di sini kita dapatkan 6 ditambah 22, maka kita dapatkan 28. Kemudian yang Y, bagian tempat Y, jadi ini ya, ini bagian tempat X, ini Y. Yang bagian Y kita gantikan dengan 3 dan 22, artinya kita dapatkan 2 dikali 22 dikurangi 3 dikalikan 3. 44 dikurangin 9, kita dapatkan 35. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan jelas. Nah, setelah kita dapatkan D, dx, dan dy, kita kerjakan X-nya adalah dx dibagi D. Jadi 28 dibagi 7, kita dapatkan 4. Kemudian Y-nya adalah dy dibagi D, kita dapatkan 5. Sehingga dari sini titik potongnya adalah dari 4,5. Itu aja teman-teman, sederhana sekali. Nah, itu adalah metode-metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini kita akan melihat dua contoh soal yang mungkin teman-teman kalau mendapatkan soal yang bentuknya variasi seperti ini ya tetap harus bisa ya. Nah, pengerjaannya nanti terserah, teman-teman boleh gunakan cara apapun, yang penting ketemu X dan Y-nya. Nah, ini contoh variasi soal aja. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, bentuk ini itu bentuknya belum bagus, teman-teman, karena masih bentuk pecahan. Nah, kita bisa sederhanakan dulu dengan cara membuat menjadi bulat, bilangan bulat ya. Jadi misalkan ini ada per 2, ada per 3, ada per 6. Ini misalkan kita kalikan 6 semua. Nanti kemudian yang ini kita kalikan 4 semua gitu ya. Nah, kalau kita kalikan 6, maka persamaan ini akan menjadi 3 dikalikan 2x minus 3. Yang ini 2 dikalikan 3y plus 2. Sama dengan 1 per 6 dikali 6, itu kita dapatkan 1. Sehingga kalau ini kita jabarkan menjadi 6x minus 9 ditambah 6y plus 4 sama dengan 1. Kita bisa dapatkan 6x ditambah 6y sama dengan ini 1 ditambah 9, 10, 10 dikurangi 4, itu 6. Ini mungkin bisa kita sederhanakan aja teman-teman, menjadi x plus y sama dengan 1. Sehingga persamaannya jadi sederhana sekali kan. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua juga sama ya, kita batasi. Yang kedua, ini kita kalikan 4 semua. Ya, kalau kita kalikan 4, ini jadi 2 dikalikan x plus 4. Kemudian yang ini 1 dikalikan 2y minus 3. Nah, ini 5 1 per 4 itu kan 21 per 4 ya teman-teman. Jadi kalau dikalikan 4 hasilnya adalah 21. Jadi ini 2x plus 8 minus 2y plus 3 sama dengan 21. Kita dapatkan 2x min 2y sama dengan
ini 21 dikurangi 11, kita dapatkan 10, maka X min Y sama dengan 5. Sehingga persamaannya jadi sederhana sekali kan. Nah, tinggal kita kerjakan metodenya yang teman-teman paling bisa aja ya. Jadi misalkan ini kita kerjakan dengan langsung dieliminasi. X min Y sama dengan 5, maka ini bisa kita kurangkan. Kita dapat 2Y sama dengan minus 4, Y-nya sama dengan minus 2. Dan setelah itu kita bisa langsung masukkan aja teman-teman. Misalkan ke X plus Y sama dengan 1, X-nya nggak tahu, Y-nya minus 2 sama dengan 1, jadi X-nya ketemu 3. Nah, ini kita dapatkan, nah artinya titik penyelesaiannya adalah 3, minus 2, seperti itu ya. Ini contoh penyederhanaan persamaan. Satu contoh lagi mungkin teman-teman pernah dapatkan soal seperti ini. Ya, tentukan nilai X dan Y dari persamaan berikut. Ini sebenarnya sama aja, hanya bentuknya kuadrat. Ya. Nah, penyelesaiannya tinggal dieliminasi aja teman-teman, nggak usah terlalu bingung banget ya, karena ini sebenarnya kita anggap aja variabel X kuadrat dan Y kuadrat itu adalah X dan Y. Jadi misalkan ini kita kalikan 3, ini kali 2, ini kita dapatkan 6X kuadrat ditambah 3Y kuadrat sama dengan 51. Yang ini 6X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 60. Kita bisa kurangkan. Ini habis. Di sini kita dapatkan minus Y kuadrat sama dengan minus 9 atau Y kuadrat sama dengan 9. Artinya Y-nya adalah plus minus 3. Seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman bisa mencari, misalkan mau mencari X-nya, kita gunakan persamaan yang pertama aja. 2X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 17. Jadi 2X kuadrat plus 9 sama dengan 17. Artinya 2X kuadrat sama dengan 17 dikurangin 9 atau 8. Berarti X kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya adalah plus minus 2. Nah yang perlu kita soroti adalah jadi penyelesaiannya apa gitu ya. Nah soal seperti ini kalau masing-masing ada plus minus, berarti kita akan pasangkan semua kemungkinannya. Jadi penyelesaiannya itu kan adalah X dan Y ya teman-teman. X-nya bisa plus minus 2, Y-nya bisa plus minus 3. Artinya penyelesaiannya bisa 2,3, bisa 2, minus 3, bisa minus 2,3, dan bisa minus 2, minus 3. Seperti itu kita gunakan himpunan penyelesaian ya. Jadi ini contoh variasi soal sekaligus metode-metode kita untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang sistem persamaan linear yang 3 variabel ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.